uji daya hantar listrik. Sebelumnya perkenalkan, saya Risma Isa Prameswari, NPM 20, dan rekan saya Aisura Fadila dengan NPM 2. Saya Kurnia Mawada dengan NPM 34. Baik, materi pertamanya akan dijelaskan oleh Ayu Kurnia. Di sini kami membuat alat peraga uji daya hantar listrik dengan KD 3.3 kelas 7, yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, peran fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini larutan elektrolit sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu elektrolit lemah, elektrolit kuat, dan non elektrolit. Nah, untuk elektrolit lemahnya kami menggunakan cuka, yaitu CH3COOH, dan yang untuk elektrolit kuatnya kami menggunakan garam, yaitu NaCl, di mana NaCl ini terbentuk dari NaOH, yaitu basa kuat, dan HCl, yaitu asam kuat. Dan larutan non elektrolitnya itu kami menggunakan air biasa. Baik, di sini saya menjelaskan bahan atau alatnya yang digunakan. Yang pertama itu tempatnya ini kita menggunakan triplek, kemudian dilapisi dengan kertas magnis berwarna abu. Di sini nih ada botol bekas aqua, di mana digunakan untuk mengurangi untuk wadah tempat larutan tersebut. Nah, kemudian ada kabel, ada baterai, dan ada tempat dudukan baterainya. Dan di sini nih kami juga menggunakan selang, itu digunakan untuk mengeluarkan larutannya nanti. Kemudian untuk mengidentifikasi larutan tersebut atau elektrolit maupun non elektrolit itu ada lampunya. Kemudian ada paku yang digunakan pada saat uji. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat kami. Nah, di sini cara kerjanya itu kan ada 2 elektroda, dan elektroda ini berupa paku. Nah, paku ini nanti kita masukkan ke dalam masing-masing larutan. Yang pertama kita masukkan ke larutan cuka, di mana larutan cuka ini adalah termasuk elektrolit lemah. Maka dari itu kita bisa buktikan. Nah, bisa salah satu perwakilan maju karena kurang nampak. Nah, ketika kita masukkan elektroda yang berupa paku ini ke dalam larutan cuka, lampu yang dihasilkan itu tidak hidup. Namun di sini ada gelembungnya pada elektroda pada yang katoda. Ada yang paku yang bermuatan negatif, dia muncul gelembungnya. Kalau mau membuktikan bisa dilihat. Di sini ada gelembungnya, tapi hanya di yang negatif. Nah, dan lampunya itu tidak hidup, tapi dia termasuk ke dalam elektrolit lemah. Nah, ini saya masukkan dengan syarat pakunya ini tidak bersentuhan, karena tanpa ada larutan pun paku ini jika disentuhkan lampunya bisa menyala. Tapi bukan itu yang ingin kami sampaikan. Yang ingin kami sampaikan ini adalah bagaimana larutan itu tuh bisa menghantarkan listrik gitu. Jangan lupa kita lap dulu sampai kering pakunya, karena nanti bisa terkontaminasi pada larutan yang lain. Selanjutnya kita masukkan pakunya ke larutan garam, di mana larutan garam ini termasuk ke dalam elektrolit kuat. Nah, kita buktikan. Nah, di sini menghasilkan lampunya hidup ya teman-teman, dan lampunya itu hidupnya terang. Artinya larutan garam ini termasuk dalam elektrolit kuat, dan di sini menghasilkan gelembung yang sangat banyak, menghasilkan gelembung atau ion-ion yang sangat banyak di larutan garam. Nah, artinya dia menandakan kalau larutan garam ini adalah larutan elektrolit kuat. Nah, selanjutnya kita masukkan pakunya ke dalam air biasa. Nah, ketika kita masukkan ke dalam air biasa, dia lampunya tidak hidup. Lampunya tidak hidup, dan tidak ada gelembung di dalam larutannya itu, atau yang menempel pada paku-pakunya. Nah, jadi menandakan kalau air biasa itu adalah penghantar listrik yang buruk atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Saran dan tanggapan dari teman-teman dipersilakan. Jadi ini konsepnya adalah bahwa larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik. Itu konsepnya.
Jadi apa namanya tadi, kalau pertanyaannya udah bener ya, jawab sama temennya tadi udah lupa dijawabnya. Jadi memang ini adalah apa namanya, bagaimana bahwa lampu itu bisa tetap menyala walaupun kabelnya tidak tersambung, tapi ketika dia dicelupkan ke larutan elektrolit dia bisa hidup. Artinya kan ada elektron yang berpindah ya, yang bergerak. Nah, larutan dengan konsentrasi elektron bebas di dalamnya itu namanya larutan elektrolit, dan itu yang ingin disampaikan oleh temannya melalui alat peraga ini, bahwa larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik. Jadi kalau misalnya nanti kode QR-nya sudah ada video penjelasannya ya kan, ada konsepnya, mudah-mudahan nanti pertanyaan dasar yang seperti tadi itu tidak akan ditanyakan kembali, karena harapannya kan itu adanya alat peraga di depan, harapannya dengan menggunakan alat peraga, dengan menggunakan video yang bisa kita lihat melalui QR code, nanti bisa memahami larutan elektrolit ini ya, walaupun tanpa pembelajaran di kelas yang dipandu. Harapannya itu ya, ataupun sudah belajar di kelas dengan melihat alat peraganya jadi menjadi lebih paham. Baik teman-teman, jika sudah tidak ada tanggapan dan saran lagi, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.